Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan mengenai orang-orang Majus dari timur. Kita akan membaca dulu dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiklah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun dapat menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sering kali mendengarkan ayat-ayat ini, yaitu pada hari Natal. Tetapi pelajaran daripada firman Tuhan pada saat ini dikatakan banyak orang mencari Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Majus. Ternyata Herodes ini adalah seorang raja yang mempunyai banyak ahli Taurat, di mana orang-orang Majus ini menemui Herodes. Dia adalah seorang raja yang mempunyai ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Jadi dia bukan orang yang tidak mengenal Allah. Sebetulnya dia adalah raja yang mengenal Allah, tetapi kelakuannya sangat kejam dan jahat. Pada saat ini apa yang dikatakan tentang mengenai Herodes ini di dalam kehidupan kita secara pribadi atau secara rumah tangga, ini adalah suatu perkataan daripada Herodes, adalah perkataan yang suka membunuh, perkataan yang mematikan. Ternyata pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita anak-anak Tuhan akan menyelidiki atau melihat bahwa seorang bapak atau seorang ibu, seorang anak mempunyai kata-kata yang suka mematikan, yang suka memangkas kehidupan kita. Itu sama dengan kelakuan daripada Herodes ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan memberi contoh bagaimana seorang bapak kata-katanya begitu keras kepada keluarganya. Apabila dia bertemu istrinya pulang dari kantor, dia bukan mengatakan yang terbaik, tetapi kalau melihat sesuatu rumah tangganya kurang berkenan di hatinya atau kurang bagus pelayanannya, maka dikatakan, kenapa kamu seorang istri tidur saja di rumah? Mengapa kamu tidak bersihkan rumah? Mengapa kamu tidak bekerja dengan baik? Mengapa kamu tidak mengurus anak-anakmu?
Itu sebetulnya suatu perkataan yang membunuh, saudara. Seperti Herodes lakukan adalah membunuh. Begitu juga seorang ibu-ibu, kadangkala dia melihat anaknya nakal, lebih-lebih anaknya tidak pernah pulang karena sudah dewasa, pulangnya bukan jam 10 malam atau jam 9 malam, tapi pulang jam 3 pagi. Tetapi apa kata mamanya? Mengapa tidak usah pulang saja? Atau pergi aja kamu dari rumah ini? Kenapa harus pulang? Perkataan-perkataan begitu juga membunuh, saudara. Jadi banyak sekali di tengah-tengah keluarga, banyak pembunuhan-pembunuhan karena kita merasa sebagai raja-raja kecil seperti Herodes di tengah keluarga kita sendiri. Kita menjadi pembunuh, kita dengan perkataan kita membunuh. Seperti Herodes juga katakan, bunuh anak-anak kecil. Begitu juga anak-anak yang tidak maju di dalam Tuhan, atau anak-anak yang lagi melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kadangkala dia bilang kepada mama papahnya, mama papa tidak menyayangi aku, mama papa lebih sayang adik atau kakak daripada aku. Saking nakalnya, saudara, kadangkala dia meminta uang tidak dikasih, maka dia mengangkat TV, mengangkat rice cooker yang ada di rumah, dijual karena dia merasa tidak disayangi. Makanya pada saat ini kita akan belajar bagaimana kehidupan kita mau berubah melalui perkataan-perkataan yang disampaikan firman Tuhan. Kita akan pelajari tentang ayat ini, saudara. Firman Tuhan mengenai orang Majus. Kita tidak akan banyak mempelajari tentang Herodes, karena Herodes tahu bahwa dia adalah kejam dan membunuh. Jadi di sini saudara-saudara yang kami tekankan, firman Tuhan pada saat ini adalah perkataan yang membunuh. Perkataan yang membunuh ini seperti Herodes ini, saudara. Tidak pernah memberkati, tidak pernah mendoakan, tidak pernah memberi penghargaan kepada anak-anak. Lebih-lebih kalau ada seorang mama, saudara, maunya mengajarin anaknya untuk membantu pekerjaan rumah. Sedang anak itu masih umur kelas 4 SD atau umur 12 tahun. Mereka mengajari anaknya, tolong itu sapu nak. Tapi waktu anak itu telah mengerjakan menyapu, setelah selesai dia bilang, itu di bawah kolong belum bersih, itu di bawah meja belum bersih, ulang. Jadi kadangkala, saudara, di tengah-tengah keluarga kita ini, kita sering melakukan pembunuhan kepada anak-anak. Dengan melakukan perkataan yang begitu, saudara, kita tidak pernah menghargai anak kita. Ini adalah suatu pembunuhan di tengah-tengah keluarga kita. Dan juga, saudara, kadangkala sama-sama pelayan Tuhan, kalau satu pelayan Tuhan melakukan pelayanan dengan cara-caranya sendiri, bukan perasaan mereka tidak sama dengan pelayanan yang lain, maka dikatakan itu salah. Kadangkala ada pelayan Tuhan yang melakukan kesembuhan ilahi dengan caranya sendiri, kita katakan kok aneh banget ya. Jadi itu pun perkataan yang suka menghakimi orang lain, menghakimi pelayan Tuhan yang lain, itu juga sama saja seorang pembunuh. Mulai sekarang, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita belajar, saudara, bahwa kita belajar perkataan kita ini betul-betul memberkati. Perkataan kita ini betul-betul menghidupin keluarga kita. Perkataan kita menghidupin yang kita layani. Janganlah kita membuat pembunuhan-pembunuhan di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Kerusakan cukup besar. Banyak anak-anak Tuhan yang hancur keluarganya karena perkataan, baik papanya, baik mamanya, baik anak-anak muda. Maka kami sarankan, mulai sekarang belajarlah kita melalui firman Tuhan supaya ada pembaharuan di dalam perkataan kita. Hari lepas hari kita perlu dibaharui di dalam perkataan kita. Dan kita tahu, saudara, bahwa yang kita layanin adalah Yesus sendiri. Yesus adalah pemimpin, Yesus adalah gembala di dalam kehidupan kita. Adakah kehidupan kita ini betul-betul perkataan kita itu melayani Yesus sebagai pemimpin, ataukah sebagai gembala, Yesus sebagai gembala, saudara? Karena perkataan-perkataan ini kadang-kala mematikan jemaat, mematikan anak-anak Tuhan yang lain, mematikan pelayan-pelayan yang Tuhan yang lain.
Kita harus mengerti saudara, mulai sekarang kita perbaharui perkataan kita, biarlah memuliakan nama Kristus saja. Mari kita akan selidiki mengenai kehidupan orang Majus. Orang Majus mungkin itu ilmu falak ya saudara, mempelajari perbintangan. Dia mempelajari bagaimana adakah Yesus, adakah Allah, adakah kehidupan. Banyak orang-orang saudara sekarang mencari adakah Allah, adakah kehidupan, adakah kebenaran di dalam hidup ini. Banyak sekali yang mencari, kadangkala tidak menemukan. Tetapi orang-orang Majus ini tahu saudara, dia mempelajari ilmu, yaitu ilmu firman Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus mempelajari firman Tuhan saudara. Jangan pernah kita anak-anak Tuhan tidak pernah membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu harus kita pelajari supaya kita itu mempunyai hikmat, supaya kita mengerti apa yang akan kita lakukan, apa yang terjadi di dalam hidup ini, kita tahu jalannya. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan saudara. Melalui firman Tuhan kita mengerti. Jadi kita mempelajari dan kita mencari Yesus sampai menemukannya Tuhan. Tuhan kita cari saudara. Memang Tuhan mencari kita, tetapi kita pun harus mencari. Mari kita akan baca di Yunus 2 ayat 2. Yunus 2 ayat 2. Begini bunyinya. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin pada saat ini kita anak-anak Tuhan banyak sekali kehidupan yang begitu tinggal di kuburan, tinggal di dalam tanah, gelap, mati, tidak tahu jalan keluarnya, tidak tahu. Tetapi pada saat ini firman Tuhan katakan, dia berseru, dia mencari. Jadi kita perlu anak-anak Tuhan itu berseru saudara. Pada saat kita terhimpit seperti saat-saat sekarang ini, kita harus berseru. Berseru kepada Allah kita, berseru minta tolong. Dan pada waktu berseru, maka kau dengarkan suaraku. Allah mendengarkan suara teriakan kita saudara. Allah senantiasa dengar keluh kesah kita. Allah senantiasa dengar kesusahan kita. Pada saat ini mungkin anak-anak yang terhimpit narkoba sulit terlepas, maka pada saat ini mari kau berseru kepada Kristus. Terlebih kedua orang tuanya, marilah kita berseru untuk memohon belas kasihan kepada Allah supaya ada kelepasan bagi anak-anak kita, ada kesembuhan di dalam anak-anak kita. Supaya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu kita mempelajari firman Tuhan, waktu kita berseru di dalam doa kita, waktu kita mencari Allah, waktu kita mencari Yesus sendiri, maka kita akan mendapatkan kebenaran-kebenaran di dalam Kristus Yesus. Kadangkala kita tidak mengerti saudara, saat-saat ini mungkin keluarga bapak ibu yang anak-anaknya terikat narkoba begitu sulit untuk terlepas. Bertahun-tahun tidak ada kesembuhan, tidak ada pertolongan. Tetapi pada saat ini mari kita belajar berubah saudara, bahwa perkataan-perkataan kita memberkati anak yang dalam kesusahan ini. Begitu juga anak-anak yang sakit karena terkapar narkoba. Pada saat ini juga engkau berserulah kepada Kristus. Karena di dalam Yesus ada kelepasan, ada suatu pertolongan, ada kasih anugerah yang berlimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Ada hal yang ajaib di dalam Yesus. Ada kesembuhan ilahi yang mengalir dari Kristus sendiri, yang sanggup menolong engkau. Pada saat ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, engkau harus tahu mengapa Bapak Ibu begitu lama, begitu bersulit sekali keluar dari masalah tentang anak-anak yang terikat narkoba maupun
sulit keluar dari kehancuran ekonomi, sulit keluar daripada kehancuran rumah tangganya, sulit dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di tengah-tengah keluarganya. Kita akan tahu apa yang dipersembahkan orang-orang Majus ini kepada Kristus. Pada waktu dia menemukan Yesus, apa yang dipersembahkan? Begitu juga saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau engkau telah lama mencari dan menemukan Yesus, engkau harus mempersembahkan di dalam kehidupanmu. Yang pertama dikatakan di sini dia mempersembahkan emas. Emas dikatakan di dalam firman Tuhan adalah pemurnian. Emas itu kalau dimurnikan pasti dibakar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sering menghadapi permasalahan yang berat dan bertubi-tubi. Engkau harus tahu, engkau harus mengerti bahwa engkau diuji di dalam kehidupan ini. Kalau engkau diuji, saudara-saudara, itu janganlah kita marah kepada Allah. Janganlah kita marah dan sedih kepada Allah. Karena waktu dibakar, kalau waktu engkau mendapat masalah yang bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun, lebih dari 15 tahun, saudara, tidak selesai-selesai, saudara rasanya marah kepada Tuhan. Aku sudah berseru kepada Allah, aku telah berdoa kepada Allah, aku telah menyembah Allah, mengapa tidak ada pertolongan di dalam kehidupanku? Jangan pernah berkeluh kesah, saudara. Engkau harus tahu bahwa ada pemurnian di dalam kehidupanmu. Engkau dimurnikan supaya engkau tahu, saudara, melalui masalah ini engkau akan hidup benar di hadapan Allah. Engkau akan hidup kudus di hadapan Allah. Yang terlebih indah adalah rencana Allah, yaitu engkau akan dipakai Allah sebagai pelayan-pelayan Allah yang luar biasa karena engkau telah memenangkan permasalahan. Karena menghadapi permasalahan yang berat, saudara, tidak mudah. Tanpa Kristus, tanpa Allah, engkau sulit untuk keluar, engkau sulit untuk menang. Tetapi di dalam Yesus Kristus, engkau akan mendapatkan kemenangan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kadangkala kami melihat anak-anak Tuhan waktu mau meninggal atau sakit keras, saudara, itu akan kelihatan, saudara. Hidupnya kelihatannya baik, kelihatannya luar biasa di mata saudara-saudara dalam Tuhan. Tetapi waktu dia kesakitan yang luar biasa, waktu dia mau meninggal, atau saudara-saudara dia waktu hidup, begitu banyak permasalahan-permasalahan yang menimpa di dalam hidupnya. Tetapi rasanya belum ada kemenangan. Pada waktu mau meninggal, saudara, sekarang saya lihat dia marah kepada Tuhan, dia misuh-misuh, kata-katanya begitu kasar, saudara. Tidak mudah, saudara, pada saat hidup ini engkau harus melakukan kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus Yesus. Tidak dengan kekuatanmu sendiri, tetapi ada roh Allah, yaitu roh Yesus sendiri yang sanggup menguatkan hidup kamu melangkah di dalam kehidupan ini, melangkah di dalam mengatasi keluarga, mengatasi kesakitan, mengatasi permasalahan, mengatasi ekonomi. Engkau melangkah bersama Kristus sehingga kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, kemenyan itu adalah untuk dupa-dupa. Dia dibakar, saudara, supaya harum naik di hadapan Allah. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan ini harus sering memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Itu adalah kekuatan kita, saudara. Kalau engkau hidup di dunia ini, menghadapi permasalahan apapun, menghadapi anak-anak yang sakit, menghadapi ekonomi yang sulit, engkau harus memuji, engkau harus menyembah Allah, engkau harus meninggikan Allah. Karena pada waktu engkau memuji Allah, ada kuasa kasih Allah, yaitu yang menguatkan kehidupan kita, menguatkan hati kita. Kita tahu di dalam firman Tuhan bagaimana Saulus dan Silas, mereka dipenjara, saudara.
mereka dikurung, mereka dibelenggu, tetapi dia memuji Tuhan. Dia tidak memuji pelan-pelan, dia memuji keras-keras, sehingga tempat orang yang ditahan lainnya, dia mendengarkan pujian mereka. Pada saat waktu dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka kegerakan terjadi, ada kuasa pelepasan terjadi, ada goncangan yang terjadi di tengah-tengah penjara itu. Begitu juga saudara-saudara, apabila engkau sering memuji Tuhan, engkau meninggikan Allah, engkau menyembah Allah, waktu engkau memasak saudara, engkau pujilah Tuhan. Waktu engkau di kebun, membersihkan rumah, pujilah Tuhan. Kalau bapak-bapak mau bekerja, dia bawa mobil atau di kendaraan, tolong pujilah Tuhan Allah kita. Maka ada suatu urapan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi anak Tuhan, sehingga kita ini sanggup menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam hidup ini. Karena saudara, waktu kita memuji Tuhan, ada damai, ada sejahtera Allah itu melingkupi hidup kita, sehingga kita ini berani saudara, kita ini menjadi kuat, kita ini menjadi seperti powerful untuk menghadapi dunia ini. Karena ada kekuatan Allah waktu kita menyembah Allah, waktu kita memuji Allah. Jarang sekali anak-anak Tuhan melakukan pujian syukur kepada Allah yang terus menerus di dalam kehidupan ini. Biarlah kita ini menyanyi terus Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, kita memuji bagi Tuhan terus menerus saudara. Kami ingat ada suatu bapak-bapak tua yang di kampung, dia pekerjaannya adalah pedagang. Kehidupannya itu dikatakan cukup, ya cukup, kurang ya, sebetulnya kurang. Tetapi waktu dia kesusahan, kalau lagu bahasa Jawa adalah gandol Gusti, gandol Gusti. Artinya ikut Kristus, ikut Kristus. Atau dia bertaut kepada Kristus, bertaut kepada Allah. Itu pujiannya saudara. Lagunya sering dinyanyikan. Dia waktu bersihin rumahnya, bersihin kebunnya, dia menyanyi gandol Gusti, gandol Gusti. Artinya apa? Dia sungguh-sungguh, dia bertaut kepada Allah, dia memuji Allah, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Allah. Ungkapan dari hatinya. Jadi pujian itu sebetulnya adalah ungkapan hati kita. Selain kita menyembah Allah, itu juga ungkapan hati kita saudara. Yang terakhir apa saudara? Yang dipersembahkan adalah mur. Mur itu untuk balsam saudara. Balsam untuk orang mati. Jadi kematian di dalam Kristus Yesus, atau kita kadangkala kematian baptisan, atau kita hidup di dalam daging ini udah mati, artinya kita perlu balsam. Kadangkala kematian ini tidak bisa ngomong bahwa kita anak-anak Tuhan telah mati daging kita, tetapi ternyata perlu dibalsam saudara. Perlu dibalsam, biarpun engkau telah ada mati, supaya tidak bau, supaya engkau tidak menebarkan suatu aroma yang tidak sedap, ternyata perlu dibalsam. Jadi kehidupan kita, perkataan kita, kelakuan kita saudara, kita perlu dibalsam supaya menjadi kehidupan yang betul-betul harum di hadapan Allah. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan yang menjadi pelayan, menjadi pemimpin keluarga, menjadi pemimpin pujian, menjadi bau busuk di hadapan Allah dan bau busuk di antara saudara kita. Kita ternyata perlu balsam saudara. Apakah yang membuat balsam di dalam kehidupan kita saudara? Yaitu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu seperti balsam Tuhan, seperti balsam di hadapan Tuhan. Jadi kita perlu senantiasa terus dibalsam, terus dibalsam, terus dibalsam, supaya bangkai ini tidak berbau busuk, supaya kematian dan kedagingan kita ini tidak busuk. Bayangan kita kalau sudah mati, kita pasti hidup benar di hadapan Tuhan. Enggak bisa saudara. Ternyata kita perlu tinggal di dalam hadirat Tuhan terus menerus. Tanpa itu saudara, kadang kala kita bisa hidup dan membuat busuk
mempermalukan nama Kristus, menghancurkan nama Kristus, menghancurkan pelayanan kita sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita akan melakukan segala perkara di tengah-tengah keluarga kita yang pertama, dan kedua di dalam keluar, dan kita melayani Indonesia. Kita memerlukan perkataan yang telah dibalsam, perkataan yang memuji Tuhan, perkataan yang membuat hidup seseorang, perkataan yang membuat orang itu bangkit, bukan mematikan. Marilah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya ada perubahan baru di dalam kehidupan kita untuk tahun-tahun ini. Biarlah kita makin maju, karena perkataan kita saja itu kita membuat atau membunuh semua kehidupan. Tetapi mulai sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kami telah menyampaikan firman Tuhan mengenai perkataan ini. Biarlah perkataan ini dipakai oleh Tuhan. Biarlah perkataan ini memberkati. Biarlah perkataan ini menghidupkan. Biarlah perkataan itu menyembuhkan. Terjadi di tengah-tengah keluargamu maupun di tengah-tengah umat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Pada saat ini kita akan berdoa saudara-saudara yang di dalam Tuhan. Marilah kita serahkan kehidupan pribadi lepas pribadi hidup kita, supaya kita diperbaharui. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami telah menyampaikan firman-Mu Tuhan mengenai perkataan yang keluar dari mulut kita. Biarlah perkataan-perkataan ini sungguh suci adanya. Tuhan, Engkau tahu perkataan ini datangnya dari hati kami. Biarlah hati kami Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan. Sehingga perkataan yang keluar ini sungguh memberkati, menyembuhkan, menolong. Tuhan, Engkau pakai kiranya hidup kami masing-masing. Dan Engkau melihat Tuhan, banyak saudara-saudaraku yang memerlukan Engkau di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Maupun bapak-bapak Tuhan, maupun ibu-ibu dan anak-anak. Ada pemulihan di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, sehingga mereka sembuh Tuhan. Perkataan yang membangun, perkataan yang penuh kesucian Allah, perkataan yang menyembuhkan. Tuhan, pada sore hari ini, pada saat ini Tuhan, kami berseru, memohon belas kasihan-Mu, memohon kemurahan-Mu. Sucikanlah kami, kuduskanlah kami, sehingga kami menjadi berkat Tuhan. Perkataan kami menjadi berkat. Perkataan kami memberkati saudara-saudara yang lain, memberkati anak-anak kami, memberkati keluarga kami. Pakailah kami kembali Tuhan. Ampuni kami apabila perkataan kami senantiasa menyakitkan daripada sekitar kami. Tetapi pada saat ini kami berserah Tuhan. Pulihkan kami, hidupkan kami kembali, sehingga kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Kami menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan kami menjadi berkat bagi bangsa dan negeri ini. Pakai kami kembali Tuhan, menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Terima kasih atas pemulihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.